sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat. Yang pertama secara etimologi. Filsafat adalah istilah atau kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos, philein, mempunyai arti cinta, atau pecinta, atau mencintai. Sedangkan sophia berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, dan kebenaran. Nah, secara harfiah sendiri, filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Kata filsafat untuk pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 setelah Masehi. Nah, kemudian ada pengertian filsafat menurut Titus, Smith, dan juga Nolan. Yang pertama adalah arti informal, yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, ada arti formal. Nah, arti formal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, ada arti komprehensif. Arti komprehensif adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, ada analisis linguistik. Analisis linguistik adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, ada arti aktual fundamental. Arti aktual fundamental yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Kemudian ada filsafat dalam arti proses. Filsafat dalam arti proses adalah filsafat sebagai ilmu, yaitu dalam arti yang teoretis. Yang kedua, ada filsafat dalam arti produk, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup dalam arti praktis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dan juga objek filsafat. Yang pertama yaitu Pancasila yang digolongkan sebagai filsafat yang berarti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan juga filsafat yang berarti praktis. Yang memiliki arti bahwa Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai pegangan atau pedoman dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Yang kedua yaitu objek filsafat, yang berarti suatu olah pikir manusia menyelidiki suatu hal yang bersifat tidak terbatas serta menitiberatkan pada sudut isi atau substansinya yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan juga objek formal filsafat. Nah, yang dimaksud dengan objek material filsafat yaitu suatu pembahasan filsafat yang bersifat konkret atau material yang meliputi manusia, alam, benda, binatang, dan lain sebagainya, maupun yang bersifat abstrak atau spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, gagasan, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan objek formal filsafat adalah cara pandang peneliti terhadap objek materialnya tersebut. Kali ini saya akan membahas cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat ada 6. Yang pertama ada metafisika, yaitu membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisik yang meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua ada epistemologi, yaitu pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi, yaitu ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat ada logika, yaitu membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kelima ada etika, yaitu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, tentang baik ataupun buruk. Yang keenam ada estetika, yaitu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan dan kejelekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat dalam Pancasila. Aliran filsafat dalam Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan
bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia adalah materi, yang semua realitas itu ditentukan oleh materi seperti makanan, benda-benda ekonomi, dan terikat dengan hukum alam, yaitu hukum sebab akibat yang bersifat objektif. Lalu yang kedua ada aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia itu yang akan menentukan hidup dan pengertian manusia. Dan aliran yang ketiga adalah aliran realisme. Aliran ini mengajarkan bahwa kedua aliran di atas tadi itu sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, menurut aliran ini, realitas merupakan sintesis antara jasmaniyah dan rohaniyah, materi dan non-materi. Saya akan menjelaskan poin nomor 5, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dan alasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu 1. Berpikir atau bersifat koheren, berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, berpikir spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafat diantara lain sebagai berikut. 1. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Groenland, daripada Indonesia Merdeka. Norbert menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perundingan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perundingan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perundingan tersebut merupakan suatu sistem filsafat. 2. Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung itu sendiri merupakan sebuah pandangan dunia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa manusia memerlukan filsafat. Yang pertama, karena manusia telah memperoleh kekuatan baru dalam teknologi dan sains. Dan yang kedua, filsafat memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia menuju keinginan mereka. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dapat ditujukan pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, agar dapat diberi pertanggungjawaban rasional dan mendasar pada sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga dapat lebih operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup negara, agar dapat membuka dialog baru dalam perspektif kehidupan bernegara dan berbangsa, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap kegiatan yang bersangkut paut pada negara ataupun berbangsa,